Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan satu tema iman dan firman Tuhan. Jikalau kita membaca dari kitab Roma 10 ayat 16 sampai 21, kita akan mendapati hal-hal yang dahsyat yang akan ditulis Paulus yang akan kita bahas pada siang hari ini. Penulis tentu Paulus sendiri, waktu penulisan sekitar tahun 57, tempat di kota metropolitan kota Korintus. Temanya dibenarkan oleh iman. Kata kunci adalah kebenaran. Nah, surat yang paling panjang dari seluruh surat yang ditulis oleh Paulus, dan ini surat yang paling teologis dan paling berpengaruh, yaitu kitab Roma. Dan surat ini penting untuk menentang tradisi gereja Katolik Roma. Ya, makanya di ayat 17 itu ditekankan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jika kita tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah, pelayanan pribadi, atau juga penyampaian hamba-hamba Tuhan, ya saya percaya tidak akan mungkin timbul iman kita. Jadi seseorang dikatakan beriman tentu perlu proses, sama seperti tumbuhan, mulai dari benih sampai dia berbuah, ada proses. Iman pun demikian, ada proses yang kita kadang-kadang alami. Pertanyaan, bagaimana proses pertumbuhan iman? Yang pertama tentu dengan mendengarkan firman. Jadi jelas dikatakan tentu dengan aktif. Ada kegiatan rohani, ibadah raya, sel group, ikut pemuritan, terlebih terlibat dalam pelayanan, terutama pelayan firman. Itulah yang membuat kita bertumbuh. Karena Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan pedang bermata dua. Pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, dan firman itu juga bekerja atas kita. Nah, sekarang sudah ada Alkitab, bahkan Alkitab audio. Bisa kita mendengar, bisa kita belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Mengapa itu terjadi? Kadang-kadang kita lemah iman kita, kenapa? Karena kurang percaya. Ya. Kita lihat bimbang, dan saya percaya orang yang bimbang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Abraham percaya sepenuhnya kepada janji Allah. Meskipun pada waktu dia dipanggil dia tidak mengerti kemana, tapi dia responi dengan respon ilahi. Dia katakan jadilah kehendak-Mu. Ya, kita percaya dan dia yakin akan kuasa Tuhan bekerja atas dia. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu demikian juga, bukan saja Abraham tapi saudara dan saya. Yang kedua, dengan memberitakan firman Tuhan. Jadi penting saudara dan saya memberitakan firman Tuhan, karena semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ini bukan monopoli untuk pelayan mimbar, ya, tapi semua kita tanpa terkecuali. Sama-sama katakan semua kita. Itu sebabnya mengapa saya mendorong saudara dan saya yang mendengarkan siaran ini bersaksi, mendengarkan khotbah, itu penting. Bahkan kesaksian hidup kita itulah khotbah yang real. Bagaimana Tuhan melalui firman-Nya berbicara dan merealisasikan dalam hidup kita. Itulah yang harus kita saksikan, bagaimana firman Tuhan bekerja atas hidup kita, bagaimana iman kita hari lepas hari bertumbuh. Itulah yang kita ceritakan. Ya, jika tidak ada yang memberitakan, bagaimana orang dapat beriman? Itu sebabnya perlu untuk kita memberitakan firman. Siapa itu? Saudara dan saya. Dan saya percaya pemberitaan firman saudara dan saya membuat engkau bertumbuh dalam iman. Ya, hidup yang memancarkan iman tentu melalui hidup sehari-hari kita. Lebih penting daripada ucapan yang keluar dari mulut. Paulus berkata, bukan karena pasti lidah, tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya biarlah saudara dan saya juga menerima kemurahan Tuhan. Ya, saya percaya jika kota Niniwe tidak disampaikan firman oleh Yunus, tidak akan beriman, tidak akan mungkin diselamatkan. Demikian juga kota Sikar tidak akan beriman dan tidak akan diselamatkan jika wanita Samaria yang telah berjumpa dengan Tuhan di sumur Yakub
tidak bersaksi kepada mereka. Dan saya percaya, mari saksikan kebaikan Tuhan. Tentu yang ketiga, kita harus meresponi setiap firman yang kita dengar. Meskipun kita umat pilihan Tuhan, tidak otomatis perlu untuk kita meresponi firman. Dan Tuhan selalu memberi kebebasan free will kepada setiap kita. Seperti Adam dan Hawa pada waktu diciptakan di Taman Eden, Tuhan tidak menjadikan mereka robot, tapi diberikan free will. Ya, itu sebabnya sama seperti keselamatan. Itu tidak otomatis, harus ada respon kita. Meskipun dikatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, terima Yesus, dia sudah diselamatkan. Tapi kalau tidak bertindak, kita tidak akan mungkin. Artinya apa? Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin.